Hai, saya Indra Kusuma. Saya adalah seorang trader di binary option. Saya memulai trading di awal tahun 2019 tanpa basic apapun, karena background saya sebenarnya adalah seorang... Di era digital saat ini, kita seringkali dibanjiri dengan kisah-kisah sukses tentang anak muda yang udah meraih kekayaan luar biasa sebelum usia 30 tahun. Media sosial sekarang penuh dengan gambar-gambar dan video orang-orang yang hidup dalam kemewahan. Dari mobil mewah, rumah yang megah, sampai liburan ke luar negeri. Nah, semua ini menciptakan kesan bahwa mencapai suatu kekayaan besar di usia muda itu adalah sesuatu yang wajib. Tapi apa emang harus kayak gitu? Apakah kekayaan material di usia muda itu benar-benar keharusan buat kita? Menurut sebuah survei dari American Psychological Associate, generasi milenial dan Gen Z adalah kelompok yang paling sering merasa tertekan oleh ekspektasi sosial dan finansial. Mereka ngerasa terbebani dan tertekan untuk tampil sukses dan kaya di usia muda. Di Indonesia sendiri, tekanan ini mungkin terasa lebih kuat lagi, mengingat budaya kita yang sangat menghargai pencapaian dan status sosial. Setiap kali kita membuka media sosial, kita melihat teman-teman kita yang tampaknya lebih sukses dan lebih kaya. Nah, hal ini memicu perasaan iri, kecemasan, dan bahkan ketakutan akan kegagalan. Tapi, coba kita pikir sejenak. Apakah kekayaan material benar-benar satu-satunya ukuran untuk kesuksesan? Apa sih sebenarnya yang kita kejar dalam hidup ini? Kekayaan material seringkali nggak berkorelasi langsung dengan kebahagiaan jangka panjang. Nah, setelah seseorang mencapai tingkat pendapatan tertentu yang udah melampaui kebutuhan dasar mereka, tambahan kekayaan itu nggak lagi membawa kebahagiaan yang signifikan. Bahkan, tekanan untuk terus-menerus mengejar kekayaan itu bisa menyebabkan stres kronis yang mana bisa merusak kualitas hidup kita. Lalu, jika kekayaan bukan segalanya, apa yang sebenarnya kita butuhkan untuk merasa bahagia dan puas dengan hidup kita? Nah, dalam video ini kita akan coba mengenali mitos-mitos tentang kekayaan di usia muda, realitas ekonomi yang kita hadapi, dan juga gimana kita bisa menemukan definisi kesuksesan yang lebih bermakna. Di Indonesia, anggapan bahwa sukses berarti kaya di usia muda itu seringkali dipicu oleh pengaruh media sosial dan budaya konsumerisme. Media sosial penuh dengan konten tentang gaya hidup mewah, mulai dari traveling ke luar negeri sampai pamer barang-barang branded. Nah, fenomena ini membuat banyak anak muda merasa tertinggal jika belum mencapai standar hidup tertentu di usia 20 tahunan. Tapi kita juga perlu mempertanyakan, apakah semua ini benar-benar mencerminkan kesuksesan? Apakah memiliki mobil mewah dan rumah besar adalah tujuan utama dalam hidup? Faktanya, nggak semua orang bisa atau harus mencapai kekayaan di usia muda. Menurut survei yang dilakukan oleh Katadata, hanya sekitar 10% dari generasi milenial di Indonesia yang merasa bahwa mereka memiliki kondisi finansial yang stabil. Kebanyakan dari kita masih bergulat dengan cicilan, biaya hidup yang terus meningkat, dan tekanan sosial untuk terlihat mapan. Faktanya di lapangan, banyak anak muda yang harus mengorbankan waktu, tenaga, dan bahkan kesehatan mental mereka demi mencapai kesuksesan yang diinginkan oleh masyarakat. Ambil contoh seorang pekerja di Jakarta yang harus menempuh perjalanan jauh setiap hari. Bekerja lebih dari 8 jam sehari cuma untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kehidupan seperti ini sangat melelahkan dan seringkali membuat kita mikir, apa ini sepadan dengan pengorbanan yang kita lakukan? Banyak pekerja muda di Indonesia ngerasa terbebani oleh ekspektasi buat segera memiliki rumah dan juga kendaraan pribadi. Belum lagi tuntutan untuk harus sukses sebelum menikah. Ekspektasi ini seringkali dipaksakan oleh lingkungan dan juga keluarga, tanpa mempertimbangkan kemampuan finansial dan juga kondisi pasar yang sebenarnya. Akibatnya, banyak dari kita yang terjebak dalam utang, merasa tertekan, dan juga kehilangan arah hidup hanya untuk memenuhi standar kesuksesan yang sebenarnya nggak kita perlukan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mulai memikirkan kembali apa yang benar-benar penting dalam hidup. Apakah kita ngejar kekayaan hanya karena ingin diakui oleh orang lain? Atau apakah kita sebenarnya nyari kebahagiaan dan kesejahteraan yang lebih dalam, yang nggak selalu bisa diukur dengan uang? Oke, bicara tentang mencapai kekayaan sebelum usia 30 di Indonesia, kita nggak bisa lepas dari realitas ekonomi yang ada sekarang. Di kota-kota besar kayak Jakarta, Surabaya, dan Bandung, biaya hidup itu meningkat dengan sangat cepat. Harga properti meroket dan biaya sewa juga terus naik. Sementara pendapatan banyak pekerja muda itu nggak tumbuh secepat itu. Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan kalau gaji rata-rata pekerja di Indonesia itu masih jauh di bawah standar hidup layak di kota-kota besar. Generasi milenial dan Gen Z di Indonesia itu seringkali merasa terjepit
antara keinginan untuk mencapai stabilitas finansial dan juga kenyataan ekonomi yang sulit saat ini. Biaya pendidikan yang tinggi, sulit akses ke pekerjaan yang baik, dan ketidakpastian pasar kerja membuat banyak dari kita ngerasa tertekan. Di sisi lain, media sosial dan lingkungan sekitar terus mendorong kita buat terlihat sukses. Bahkan jika itu berarti harus berhutang atau mengorbankan kebutuhan lain. Misalnya, banyak anak muda yang berusaha untuk membeli rumah pertama mereka. Namun dihadapkan pada fakta bahwa harga properti di kota besar itu hampir nggak terjangkau. Bahkan dengan KPR, cicilan rumah bisa menghabiskan sebagian besar pendapatan bulanan. Itu cuma meninggalkan sedikit ruang buat kebutuhan yang lain dan juga tabungan. Itu pun kalau ada. Nah, hal ini membuat kita mikir lagi, apakah kita benar-benar harus buru-buru membeli rumah di usia muda? Ataukah kita perlu lebih fokus pada stabilitas finansial jangka panjang dulu? Namun kenyataannya, karir yang stabil dan penghasilan yang cukup biasanya itu membutuhkan waktu dan pengalaman untuk berkembang. Menurut survei dari LinkedIn, di Indonesia, sebagian besar pekerja muda itu baru merasa stabil dalam karir mereka setelah usia 30 tahun, ketika mereka udah memiliki pengalaman kerja yang cukup dan lebih matang dalam mengambil keputusan. Kita juga nggak boleh lupa bahwa biaya hidup yang tinggi itu seringkali memaksa kita buat nyari penghasilan tambahan, entah itu melalui pekerjaan sampingan, bisnis kecil-kecilan, atau investasi. Tapi semua itu membutuhkan waktu, energi, dan juga resiko yang nggak sedikit. Nah, oleh karena itu, penting bagi kita untuk realistis apa yang bisa kita capai dalam waktu tertentu, dan nggak terlalu memaksakan diri untuk mencapai semuanya sekaligus. Kamu bisa merencanakan karir dan keuangan kamu sesegera mungkin atau setelah mendapatkan pekerjaan pertama. Apakah pekerjaan yang kamu geluti itu memiliki jenjang karir yang baik dan juga sesuai dengan rencana karir yang kamu buat? Jika emang enggak, kita harus realistis untuk bisa nyari pekerjaan yang dapat memberikan jenjang karir yang bagus dan jelas. Jangan lupa buat atur keuangan kamu untuk mencapai target-target kamu tadi. Jangan terlalu terpengaruh dengan dogma jika kita harus sukses sebelum usia 30. Yang paling penting itu adalah kita punya tujuan yang jelas akan sesuatu yang kita mau nanti, sehingga kita tahu prosesnya sejauh apa dan perlu berapa lama. Itu membuat kita nggak ngambil keputusan bodoh yang akhirnya membuat hidup kita malah menjadi berantakan. Nah, setelah melihat pembahasan tadi, kita bisa mulai melihat bahwa menjadi kaya sebelum usia 30 bukan suatu kewajiban yang harus dilakukan setiap orang. Setiap orang memiliki perjalanan hidup yang berbeda dengan latar belakang serta garis start yang berbeda pula. Dan kesuksesan sejati itu bukan cuma tentang kekayaan material, tapi juga tentang kesehatan mental, emosional, dan sosial. Di Indonesia, di mana kesenjangan ekonomi masih besar, penting bagi kita buat realistis tentang apa yang bisa kita capai. Kita harus belajar untuk menetapkan tujuan yang sesuai dengan kondisi kita, dan gak terjebak dalam tekanan sosial buat segera menjadi kaya. Kesuksesan sejati itu adalah tentang gimana kita bisa hidup dengan bahagia dan bermakna, sambil tetap menjaga keseimbangan antara pekerjaan, keluarga, dan diri kita sendiri. Jadi, apakah kita benar-benar harus kaya sebelum usia 30? Jawabannya adalah tergantung pada gimana kita mendefinisikan kesuksesan. Jika kita bisa menemukan kebahagiaan dalam hal-hal sederhana seperti hubungan yang sehat, pekerjaan yang memuaskan, dan kontribusi positif bagi masyarakat, maka kita udah mencapai sesuatu yang jauh lebih berharga daripada sekedar uang. Untuk menyikapi hal ini, penting bagi kita untuk tetap fokus pada pertumbuhan pribadi dan gak terlalu terburu-buru dalam mengejar standar kesuksesan orang lain. Cobalah untuk lebih bijaksana dalam mengelola keuangan, investasikan waktu untuk belajar dan mengembangkan keterampilan, dan yang terpenting, berikan diri kamu izin untuk menikmati setiap tahap perjalanan hidup kamu. Ingat, gak ada yang salah dengan berjalan, selama kamu terus bergerak maju dengan cara yang sehat dan juga konsisten. Oke, sampai sini dulu pembahasan kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah menyimak videonya sampai sejauh ini. Jangan lupa bantu channel ini berkembang dengan cara subscribe dan tinggalkan komen kalau kamu ingin berdiskusi. Sampai jumpa pada video lainnya.